Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kita bertemu pada inisiasi ketiga pada mata kuliah manajemen strategik, di mana pada inisiasi ini kita akan membicarakan mengenai kekuatan dan kelemahan usaha. Kekuatan dan kelemahan perusahaan biasanya kita lihat dari faktor-faktor seperti bagaimana sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut. Apakah memiliki sumber daya manusia yang bagus atau bahkan tidak sempurna sumber daya manusianya. Kemudian juga akan dilihat dari finansial dari perusahaan tersebut. Finansial ini berhubungan dengan keuangan, bagaimana modal perusahaannya, kemudian bagaimana perusahaan tadi mengelola modal tersebut. Yang ketiga adalah pemasaran. Nah, pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan itu apakah pemasaran ini secara pemasaran terpadu, bertanggung jawab, atau pemasaran yang juga dilakukan targetnya apakah dia hanya sebatas lokal, nasional, maupun internasional. Dan yang keempat adalah penelitian dan pengembangan. Bagaimana perusahaan itu melakukan penelitian dan pengembangan pada produknya. Apakah penelitian dan pengembangan itu dilakukan secara terus-menerus pada periode tertentu atau hanya dilakukan sekali-sekali saja. Nah, dengan begitu ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Yang pertama adalah pendekatan fungsional. Nah, ini biasanya dilakukan untuk melihat faktor fisik daripada perusahaan tersebut. Yang kedua ada namanya rantai nilai. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu dinilai dari input sampai ke outputnya. Kemudian penilaian ini juga bisa dilihat dari keunggulan bersaing. Nah, ini adalah dilihat dari elemen-elemen yang paling unggul dalam setiap kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut. Elemen mana yang paling unggul dan itulah yang dijadikan satu kekuatan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada juga yang dinamakan pendekatan tim. Nah, ini biasanya menilai kelemahan dan kekuatan perusahaan dengan kinerja dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada namanya pendekatan 7S yang terdiri dari strategi, sistem, structure, share, kemudian staff dan skill. Jadi menilai dari ketujuh yang S tadi. Nah, selanjutnya setelah saudara mempelajari kekuatan dan kelemahan perusahaan ini, pada sesi ini saudara akan diberikan diskusi dan tugas. Saya harap kerjakanlah diskusi dan tugas saudara dengan menggunakan kalimat sendiri dan jangan plagiat. Kalaupun saudara mengutip dari buku atau jurnal atau dari manapun, silakan cantumkan sumber referensinya sehingga saudara dinyatakan tidak plagiat. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.